warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senema, marhaban ya Ramadan. Pada kali ini saya Fikri Alpatoni akan memimpin series The Miracle of Ramadan Faith and Love. Tentunya ini series pertama bersama Ustadz Farlin akan membahas seputar fikih puasa nih Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Ustadz perkenalkan dulu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farlin Nasution, tinggal di Karawang. Mudah-mudahan kajian bahasan tentang hari ini mengenai fikih Ramadan bisa menjadikan kita lebih baik dalam menjalankan ibadah puasa. Amin, amin tentunya. Makasih Ustadz. Nah, yang pertama itu karena bulan Ramadan ya. Baik. Apa sih maknanya tentang puasa, Ustadz? Baik. Ramadan dari bahasa adalah puasa. Puasa. Buah puasa itu dalam bahasa Arab yakni siam. As-siam soma yasumu. Artinya amsaka yumsiku, menahan. Menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Secara determinasi bahasa, puasa tersebut menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Demikian. Seperti itu. Kita harus pandai menahan ya. Kita harus bisa menahan. Menahan tentunya agar kita menjadi lebih baik ya. Betul ya. Itu makna puasa. Makna puasa itu seperti itu, sahabat Sanema. Nah, yang selanjutnya itu kewajiban berpuasa ini untuk siapa aja, Pak Ustaz? Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, puasa itu ditetapkan bagi seluruh umat, bukan cuma umat Muhammad saja. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang diperintahkan berpuasa hanya orang-orang beriman. Yang beriman. Hanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagimu puasa. Dan puasa ini bukan hanya untuk umat Muhammad, tetapi telah ditetapkan juga puasa bagi umat-umat sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Target yang mau dituju adalah la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa, kita bisa mengantarkan diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa dan yang lebih baik lagi. Betul ya. Puasa itu mengantarkan diri hamba menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, tadi kalau yang sekarang itu hal-hal yang membatalkan puasa gitu, Ustaz. Secara hukum, hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu dari dua lubang, mulut dan kubul. Ya, dari mulut dan kemaluan. Kalau itu terjadi, maka puasanya batal. Ketika kita makan atau minum, maka puasa batal. Atau kita berhubungan badan, baik itu suami dan istri, maka puasanya pun batal. Batal. Selebihnya tidak ada. Tidak ada. Marah nggak membatalkan puasa, tetapi menghabiskan atau mengurangi kebaikan-kebaikan puasa kita. Maka kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dari mulai maghrib dari subuh sampai terbenam matahari dia berpuasa. Dia tahan tidak makan dan tidak minum. Tetapi tidak menahan kata-kata lisannya, tidak menjaga pandangan matanya, tidak menjaga emosinya. Puasanya sah. Ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasanya tidak bisa mengantarkan dia menjadi hamba yang muttaqin. Nah, ini yang harus diingatkan. Puasanya tidak batal, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut. Sebagaimana orang sholat. Sholat, dia wudu, habis wudu dia takbiratul ihram sampai salam. Sholatnya selesai. Tetapi apakah sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Tidak. Terkadang habis sholat dia masih mencuri. Habis sholat dia
berbohong. Berbohong. Kok bisa begitu? Karena sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah dalam Al-Quran, sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kok tidak? Karena sholatnya nggak benar. Sebagian tadi orang puasa. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi mulutnya membicarakan hal yang buruk. Marah sama orang lain. Hatinya dengki, hasad, pemikirannya buruk sama orang. Nah, hal seperti ini puasanya nggak batal. Tapi puasanya tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari yang dia kerjakan. Sayang banget ya. Sia-sia. Sia-sia banget. Betul. Nah tadi kan hal-hal yang boleh disebut nggak, hal-hal apa sih yang mengurangi pahala gitu selain berbohong, mungkin ada lagi gitu. Segala kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dalam puasa kita menambahkan kebaikan kepada puasa kita. Dan segala hal-hal yang buruk yang kita kerjakan dalam puasa kita ini mengurangi kebaikan puasa kita. Apa saja hal-hal buruk? Contoh umpamanya, Anda berpuasa tapi nggak sholat. Nah, ini kan Keliru ya. itu dia berpuasa tapi nggak sholat. Apakah bisa mendatangkan? Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, sumu tasihu, berpuasalah kalian sehat, pasti sehat. Karena ini pernyataan Rasul, orang yang berpuasa pasti sehat. Kok ada orang yang berpuasa sakit? Mungkin puasa dikerjakan tetapi dia nggak sholat. Puasa dikerjakan tapi nggak bayar zakat. Nah, puasa dikerjakan tetapi durhaka sama orang tua. Masih ngelawan. Itu hal-hal seperti ini yang tidak sesuai dengan konsep aturan agama. Kalau ditanya hal-hal apa saja yang bisa mengurangi ibadah puasa, banyak sekali. Hal-hal yang buruk yang kita kerjakan itu mengurangi potensi kebaikan puasa kita. Bahkan bisa menguras habis semua kebaikan puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, dengki, iri hati terhadap teman, terhadap saudara, rekan kerja bisa mengurangi kebaikan dalam diri kita, termasuk puasa kita. Rasulullah mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-khutabah. Iri hati, dengki itu bisa memakan habis segala kebaikan. Sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Itu kayu habis semuanya, tinggal abu. Begitulah kebaikan itu habis tuntas, dibuang sama rasa hasad tadi. Dengki, iri hati, tidak suka sama orang lain, nggak tahu entah apa alasannya. Selalu suujon. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan saudara-saudara sekalian, sahabat Sanema yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, sucikan hati kita dulu. Bersihkan hati kita dari dengki, hasad, iri hati, untuk bisa memasuki bulan suci ini dengan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita pada kebaikan. Amin, amin. Tentunya sahabat Sanema, mungkin udah beberapa ada ilmu ya yang bisa kita dapat dari Ustadz ini. Nah Ustadz, satu lagi, siapa aja yang mendapat rusuh dalam puasa itu? Oh, baik. Sebenarnya saudara-saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tadi berkelanjutan. Kita diperintahkan berpuasa selama waktu yang telah ditentukan. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, yakni dari awal Syawal sampai dengan awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Di bulan Syawal, 1 Syawal diharamkan berpuasa. Dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, Allah menyatakan, faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sedang menjalankan puasa, terkena penyakit atau dalam perjalanan untuk hal-hal yang baik, maka baginya dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi mengganti di hari yang lain. Pernyataan ini
adalah rukhsah Rukhsah. yang Allah berikan kepada kita. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Sakit atau perjalanan. Cuma dua. Sakit atau perjalanan. Namun dalam kajian fikih Allah Subhanahu wa taala tidak membahas sakit seperti apa, tingkatnya seperti apa, enggak dibahas. Yang penting dia rasakan sakit, dia sudah dibolehkan untuk menggunakan rukhsah. Umpamanya tertusuk jarum, sakit kan? Dia boleh nggak puasa. Ketika nggak berpuasa, tapi dia berkewajiban mengganti di hari yang lain. Menjadi hutang. Menjadi hutang. Hanya ketahuilah ayat ini tidak titik di situ. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun miskin. Barang siapa yang merasa berat dengan berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Mungkin bagi orang-orang yang sudah usia 70 tahun ke atas atau yang sakit berkelanjutan, tahunan dia merasakan sakit itu, dia boleh nggak berpuasa. Diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah sebagai ganti dari puasa. Bagaimana fidyahnya? It'amu ta'ama miskin, memberi makan fakir miskin. 1 hari nggak berpuasa, ganti dengan memberi makan 1 hari fakir miskin. Penjelasannya bagaimana? Penjelasan sangat mudah. 1 hari nggak berpuasa, beri makan 1 fakir miskin. 3 hari nggak berpuasa, beri makan 3 fakir miskin. Tetapi bagi yang nggak mampu untuk berpuasa, kalau bisa berpuasa, karena Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketahuilah, berpuasa jauh lebih baik daripada Anda membayar fidyah. Nah, ini hikmah yang paling besar. Sebenarnya siapapun bisa tidak berpuasa dengan alasan tadi. Tetapi Allah beritahu ada kunci yang sangat baik. Allah berikan kepada kita, wahai manusia yang beriman, ketahuilah berpuasa jauh lebih baik daripada Anda membayar fidyah. Walaupun dibolehkan. Oleh karena itu berpuasalah. Berpuasalah. Terima kasih. Baik Ustadz, mungkin terakhir ada pesan-pesan buat sahabat Sanema nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpesan kepada diri saya dan sahabat Sanema yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasalah kita di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu Rasul yang mulia Muhammad SAW bersabda, dalam sabdanya ia katakan, Allahumma barikna fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah minta berkah kepada Allah. Dan wa ballighna Ramadan, dan tidak hanya itu, dan antarkan kami sampai dengan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini banyak berkah, tapi bulan Ramadan jauh lebih besar berkah. Lebih banyak lagi. Lebih besar berkahnya. Dan dalam beberapa hadis dikatakan, berkah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Luar biasa kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bahkan pada bulan tersebut ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Ya, Lailatul ini Qadar. yang perlu kita ingat. Maka dari itu berpuasalah. Berpuasa kita di siang harinya, sholat di malam harinya. Mudah-mudahan kita Allah pertemukan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, mengantarkan kita sampai dengan bulan suci Ramadan. Amin. Dan kita bisa menjalankan Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin. Maka dikatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Baik, terima kasih banget Ustadz udah mampir dan bisa sharing-sharing seputar fikih puasa ini. Tentunya buat sahabat Sanema yang berada dimanapun berada, kita masih banyak nih seri-seri, tentunya tetap stay tune di Instagram, TikTok, dan YouTube. Terima kasih, mohon maaf bila saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.